Dengan tatapannya yang begitu dalam, Julia berkata kepada Pangeran Tristan, "Karena sejak kamu mengenal gadis itu, kamu sangat berubah terhadapku, Tristan. Bahkan aku tidak menyangka seorang pangeran datang ke kamar pelayannya. Apa maksud dari semua ini, Tristan?" Pangeran Tristan mengerutkan keningnya ketika mendengar perkataan Julia. "Pelayan? Aku datang ke sebuah kamar pelayan. Apa maksudmu, Julia?" kata Pangeran Tristan. "Apakah kamu masih ingin berpura-pura tidak tahu apa maksud perkataanku? Aku tahu, Tristan. Kamu telah masuk ke kamar Arini. Seharusnya sebagai seorang pangeran, kamu tidak melakukan hal itu. Di mana harga dirimu dan kehormatanmu? Di manakah kehormatan kerajaan ini, Tristan?" jawab Julia. Pangeran Tristan berjalan mendekati Julia. "Apakah artinya kamu mengatakan Arini adalah seorang pelayan?" Julia menatap Pangeran Tristan dengan sangat dalam. "Kalau bukan pelayan, memangnya apa lagi, Tristan?" Kali ini Pangeran Tristan pun semakin merasa marah. "Aku tidak pernah menganggapnya sebagai seorang pelayan, Julia. Aku membawanya kemari, bukan untuk menjadikannya seorang pelayan. Jadi tolong berhentilah terus menganggap Arini sebagai pelayan di istana ini." Julia kemudian hendak mengatakan sesuatu. Namun Pangeran Tristan membelakanginya dan berkata, "Sebelum aku marah, tolong tinggalkan aku, Julia." Julia semakin marah mendengar perkataan Pangeran Tristan. Pangeran Tristan benar-benar sudah sangat berubah terhadap dirinya karena Arini. Perasaan bencinya terhadap Arini semakin memuncak karena sikap Pangeran Tristan terhadapnya. Suatu hari Raja dan Ratu harus berkunjung ke kerajaan yang lain untuk membangun sebuah kerjasama. "Anakku Tristan, ayah titipkan kerajaan ini untuk sementara kepadamu, karena beberapa hari ke depan ayah dan ibumu berada di kerajaan lain untuk kepentingan kerajaan kita," kata Raja kepada Pangeran Tristan putranya. Pangeran Tristan tersenyum dan siap menerima tugas dari ayahnya. "Baik ayah, terima kasih atas kepercayaan ini," jawab Pangeran Tristan. Setelah itu Raja dan Ratu memeluk Pangeran Tristan dan pergi meninggalkan kerajaan mereka. Julia yang berdiri tak jauh dari Pangeran Tristan tersenyum. Ia merasa inilah saat yang tepat untuk membuat pelajaran kepada Tristan dan juga Arini. Di saat malam yang sangat gelap gulita, hampir semua lampu penerangan di dalam istana telah dipadamkan. Arini berjalan menuju ke dapur istana seorang diri. Dia merasa sangat lapar, dan dia pun mencari sedikit makanan yang bisa mengganjal perutnya. Ketika itu sebuah bayangan mengikutinya. Hal itu tanpa disadari oleh Arini. Arini yang sudah berada di dalam dapur istana tersenyum ketika melihat sepotong roti di atas sebuah meja. Arini kemudian duduk dan menikmati roti itu. Sementara bayangan di balik sebuah tembok terus mengintainya. Di saat bayangan itu berjalan mendekati Arini, tiba-tiba Arini dikejutkan dengan seseorang yang mendekapnya dari belakang. Arini tak mampu berteriak meminta tolong karena mulutnya ditutup oleh tangan orang itu.
Ketika Arini berusaha untuk melepaskan tangan orang itu yang begitu kuat, orang itu semakin mendekap Arini. Arini tidak kehabisan akal. Dia kemudian menginjak kaki orang itu berkali-kali dengan sangat kuat, sehingga orang itu pun melepaskan Arini. Arini hendak berlari kencang, namun lagi-lagi tangan orang itu kembali memegang tangan Arini dan menarik tubuhnya. Saat itulah Arini melihat orang yang mendekapnya itu berdiri di hadapannya. Dan ternyata orang itu adalah Pangeran Tristan yang sedang memintanya untuk tidak berteriak ataupun membuat keributan dengannya. "Pangeran Tristan?" kata Arini kepada Pangeran Tristan yang sedang meletakkan jari telunjuknya di bibirnya. "Jangan ribut, Arini," kata Pangeran Tristan. "Ada apa, Pangeran? Apa yang Pangeran lakukan di sini? Mengapa Pangeran?" kata Arini yang sedang ketakutan. Sebelum Arini menyelesaikan perkataannya, Pangeran Tristan kembali menutup mulut Arini. "Aku tidak bisa mengatakannya sekarang, Arini. Sebaiknya kita jangan berlama-lama di sini. Sekarang ayo ikut denganku." Pangeran Tristan mengantar Arini kembali masuk ke kamarnya. Mereka berjalan sangat hati-hati sambil melihat ke sekeliling mereka. Arini yang masih belum mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi berkata kepada Pangeran Tristan, "Kenapa Pangeran ikut masuk ke kamarku? Sebenarnya apa yang telah terjadi, Pangeran?" Pangeran Tristan mencoba untuk menjelaskan apa yang telah terjadi kepada Arini. "Tadi aku keluar dari kamarku dan tanpa sengaja aku melihatmu sedang berjalan menuju ke dapur. Tetapi saat itu juga aku melihat hal yang aneh," kata Pangeran Tristan. Arini semakin tidak mengerti maksud perkataan Pangeran Tristan. Arini menatap Pangeran Tristan penuh dengan tanda tanya. "Hal aneh apa, Pangeran?" Pangeran Tristan kemudian duduk di sebuah kursi yang berada tak jauh darinya. "Aku melihat sebuah bayangan mengikutimu dari belakang, Arini. Aku tidak tahu itu bayangan siapa. Yang pasti, kamu dalam bahaya. Seseorang telah berniat jahat padamu. Itu sebabnya aku mengikutimu, Arini." Perkataan Pangeran Tristan membuat Arini merasa semakin takut. "Benarkah? Tapi siapa yang ingin mencelakaiku, Pangeran?" kata Arini. Pangeran Tristan terdiam. "Aku yakin orang itu pasti orang yang tinggal di dalam istana ini. Dan sepertinya aku tahu siapa orangnya," batin Pangeran Tristan. Lalu Pangeran Tristan berkata, "Arini, aku akan mencari tahu siapa yang telah ingin mencelakaimu. Tapi kamu jangan terlalu khawatir. Yang terpenting sekarang, kamu harus lebih berhati-hati dan waspada." Arini menggenggam kedua tangannya dengan wajah ketakutan. Arini mengangguk pelan. "Baik, Pangeran," jawab Arini. Pangeran Tristan kemudian berdiri, lalu mendekati Arini dan menyentuh kedua bahunya. "Sekarang tidurlah, Arini. Pastikan semua jendela dan juga pintumu terkunci. Aku akan kembali ke kamarku." Setelah mengatakan itu, Pangeran Tristan lalu meninggalkan Arini.
Setelah kepergian Pangeran Tristan, Arini melakukan apa yang diperintahkan oleh Pangeran Tristan, yaitu memeriksa semua jendelanya dan juga pintu kamarnya. Dia memastikan semuanya aman. Setelah itu Arini duduk di tepi tempat tidurnya, mengingat perkataan Pangeran Tristan tentang seseorang yang ingin mencelakainya. Siapa yang ingin mencelakaiku? Apakah mungkin batin Arini? Arini tidak mampu untuk melanjutkan perkataannya. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin dia. Lanjut Arini. Tanpa sengaja Arini melihat ke arah jendela kamarnya. Dan sesuatu yang sangat mengejutkan baginya kembali terjadi. Di balik jendela kamarnya, terlihat sosok bayangan telah mengintainya. Arini segera merebahkan tubuhnya dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Ya Tuhan, tolonglah aku. Siapa itu? Siapa sebenarnya yang ingin mencelakaiku? Batin Arini. Malam itu Arini tidak bisa memejamkan matanya. Meskipun dia sudah berusaha keras untuk tidur, namun hal itu tidak bisa dia lakukan. Bayangan misterius itu telah membuatnya merasakan takut yang sangat luar biasa. Arini terus teringat dengan bayangan itu. Arini juga selalu teringat dengan perkataan Pangeran Tristan. Arini terus berusaha untuk memejamkan matanya. Namun, rasa takut yang ada di dalam hatinya lebih kuat daripada rasa mengantuknya.